إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid Taufik, yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, asatiz, alim ulama, orang tua kami, yang saya muliakan, yang saya hormati qari kita yang luar biasa, Bapak Ibu, hadirin hadirat di malam yang penuh berkah ini. Malam Jumaat, malam spesial, malam paling mulia. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling mulia, malam yang paling mulia, hari Jumaat dan malam Jumaat. Karena itu, kalau anda ingin dapat kemuliaan hari Jumaat dan malam Jumaat, ada wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada permintaan khusus biar dapat kemuliaannya. Kata Rasulullah, "Fa'akfiru alayya minas salati fi." Perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumaat dan malam Jumaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang mukmin harus punya pemahaman Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan banyak hal tanda sayangnya Allah. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin banget Bapak Ibu menjadi ahli surga. Amin. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalur surga. Coba Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan satu kebaikan, Allah langsung berikan pahala 10 kali lipat. Dan begitu karena manusia ada salah, ada dosa, kita lakukan, dihitung satu aja. Dan begitu kita ucapkan astaghfirullah, dihapus dosanya. Salat sampai salat berikutnya, dihapus dosa antaranya. Hari Jumaat sampai hari Jumaat berikutnya, dihapus dosa antaranya. Selalu Allah berikan Ramadan sampai Ramadan, Umrah sampai Umrah, ya, istighfar, taubat. Selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk selalu berikan pahala yang begitu luar biasa. Dan begitu selalu ada kesempatan, karena masih manusia mesti ada salah dan dosa, selalu Allah berikan kesempatan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi setiap orang mukmin punya pemahaman seperti ini, baru dia mau taat dan ibadah dengan senang hati. Mohon maaf, banyak antara kita ibadah dan taat. Ya betul. Tapi masalahnya di mana? Berat. Salat bukan tidak salat, tapi berat. Quran, baca Quran, masih berat juga. Sedekah, ya sedekah, masih tetap berat. Tapi kalau ada orang faham, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan salat, harus kita faham. Contoh, tolong fokus ya. Alhamdulillah sudah makan kan? Ya. Kalau perutnya kosong, ini nggak bisa masuk ini. Kita belajar dalam cerita Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan salat itu berapa kali? 50 kali. Kenapa? Harus tahu. Kenapa Allah fardu 50 kali salat? Kenapa Allah susahin kita 50 kali salat ini? Kenapa 50 kali?
Ada yang tahu? Oh, kenapa 50 kali? Karena Allah sayang. Karena Allah sayang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang banyak, kemudahan yang luar biasa, pahala yang begitu luar biasa. Karena itu, kalau anda 50 kali salat, berarti sibuk di masjid, tak kemana-mana. Artinya anda selama tidak lakukan dosa dan maksiat dan banyak amal salih, dapat pahala, silakan masuk surga. Allah tahu itu. Karena Allah tahu kalau anda punya kesempatan, waktunya kosong, akan muncul salahnya, muncul dosa maksiatnya. Tapi kalau sibuk taat, berarti tidak ada waktu lagi untuk dosa maksiat. Dan begitu Allah subhanahu wa ta'ala meringankan 50 kali menjadi 5 kali. Kenapa? Karena Allah sayang. Kesian. Kata Rasulullah, ya Allah, tak mampu, tak bisa. Ya, karena Allah sayang. Mudah ya. Sampai menjadi berapa kali? 5. Pahala dia tetap 50. Jadi kurangi amalannya, tapi pahalanya tetap 50. Allahu Akbar. Tanda Allah sayang. Dan yang luar biasa lagi, kenapa di bumi ini ada masjid? Ini harus kita faham. Ini tema makmurkan masjid. Kenapa ada masjid? Kenapa ada masjid? Ini namanya rumah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang sayang kepada kita tahu dunia ini banyak kesibukan, dunia ini banyak fitnah, dunia ini banyak kecapean. Sini sayang, sini istirahat, sini capek ya, pusing ya, stres ya, sini. Datang ke rumah Allah, ambil nasibmu dari rahmat Allah. Menjadi sinta, menjadi pusat rahmat Allah. Sini. Silakan. Menjadi tamu Allah, akan Allah berikan kemudahan. Duniamu yang itu banyak masalah. Sini. Aku memudahkan sini. Kesulitan yang di sana, sini. Aku berikan kemudahan. Kebutuhan yang di sana, sini. Aku menutupi kebutuhan. Di sini tempatnya. Biar kita faham dan biar kita senang hati kalau datang ke masjid, tahu Allah subhanahu wa ta'ala berikan motivasi lagi. Biar kita lebih semangat. Apa? Coba. Kalau antum mau datang ke masjid, aku bahagia. Allah bahagia. Allah bahagia kalau anda datang ke rumah Allah. Allah bahagia. Begitu Allah bahagia, tahu diberikan pahala kepadamu. Bukan pas masuk rumah Allah masjid, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihitung dari langkah pertama keluar dari rumah. Pahalanya bukan nunggu anda sampai masjid, tapi ternyata keluar dari rumah langsung dihitung langkahnya. Setiap langkah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kebaikan hapus satu dosa. Dan dia luar biasa lagi, tahu? Coba, kenapa hitungannya berlangkah? Kenapa hitungannya berlangkah? Oh Allah, Rasulullah sebut berlangkah itu sampai ada waktu di Masjid Nabawi ada jamaah rumahnya jauh dari masjid, dapat info, ya Rasulullah, jamaah itu mau cari tempat dekat masjid. Kata Rasulullah, jangan. Jauh biar langkahnya lebih banyak.
Kenapa? Bukan Rasulullah mau mereka capek, tapi Rasulullah ingin mereka dapat pahala yang luar biasa. Terus kenapa hitungannya berlangkah? Ada yang tahu? Kenapa hitungannya bukan berjarak, bukan bermeter? Kok berlangkah? Maksudnya gimana? Dosa. Karena merontokkan dosa. Kaki kanan merontokkan dosa, kaki kiri merontokkan dosa, kaki kanan menaikkan derajat. Setiap satu langkah, satu kebaikan hapus satu dosa. Jadi kanan kiri hidup dua langkah ya. Kenapa hitungannya berlangkah bukan bermeter misalnya? Misal, kalau anda jalan 100 meter pahalanya sekian, anda jalan 200 meter pahalanya sekian. Kenapa hitungannya berlangkah? Pahalanya banyak. Karena makin banyak langkahnya, makin banyak pahalanya. Jadi kalau pengen kita banyak pahalanya dan diampuni dosanya banyak. Ya bisa juga kalau ini bisa juga berjarak misalnya atau bermeter, bisa juga. Jadi saking jauh, saking banyak. Fokus. Karena Allah Maha Baik. Karena Allah Maha Baik dan Maha Adil. Allah Maha Baik dan Maha Adil. Gimana? Ini. Muda, kuat, sehat. Rumahnya dari masjid ada 100 meter. Anda datang dari rumah ke masjid 100 meter, kuat, sehat, masih muda. Butuh berapa langkah? 1 meter 2 langkah. 1 meter jarak 2 langkah. Berarti 100 meter Anda butuh 200 langkah. Muda, kuat, sehat. Muda sampai masjid. Yang tua sakit. Rumahnya sama, jaraknya 100 meter. Itu butuh berapa langkah? Jarak yang sama 100 meter tapi butuh 1000 langkah. Lebih mulia di mata Allah, pahalanya lebih banyak, lebih besar. Beda di mata Allah. Tua bisa buatkan alasan ini duduk di kursi, bisa buatkan alasan aku tua, aku sakit di rumah aja kan? Bisa aja. Tapi mereka tetap mendatang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, jadi pahalanya lebih. Masjid itu biar Anda lari dari dunia dan urusan dunia, lari kepada Allah. Sampai jauh biar kita faham kemuliaan masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan." Barang siapa yang bangun masjid lillahi ta'ala, walau kamifhasi qatah, bana Allah lahu baitan fil jannah. Sebentar. Saya faham barang siapa yang bangun masjid lillahi ta'ala akan dapat istana nanti di dalam surga. Walau kamifhasi qatah, artinya apa ini? Artinya walaupun sebesar rumah burung yang kecil. Maksudnya gimana ini? Ada masjid sebesar ini ada? Ada masjid sebesar ini? Ada. Kok kata Rasulullah walaupun sebesar rumah burung yang kecil akan Allah ganti dengan istana di dalam surga. Maksudnya gimana itu? Masjid? Ya. Allah berikan kesempatan. Ingin bangun masjid, belum bisa. Ingin bangun masjid, belum bisa. 2M, 3M, belum bisa. Bisa beli 110.000. Dihitung oleh Allah, bangun masjid diganti istana dalam surga. Bisa beli sak semen. Dihitung oleh Allah, Anda bangun masjid, diberikan istana di dalam surga.
Coba sampai mana kemuliaan masjid. Begitu orang datang ke masjid, malaikat yang jaga pintu-pintu masjid dicatat, fulan ibni fulan tamu Allah, fulanah binti fulan tamu Allah. Setiap hari ke masjid, menjaga salat 5 waktu, tamu Allah, tamu Allah, tamu Allah, tamu Allah. Nanti di hari kiamat yang urus di sana malaikat fulan, fulan. Ini tamu Allah ini yang sering kita catat namanya. Ini terkenal namanya di langit. Silakan masuk surga Allah. Masjid. Karena itu yang selalu datang ke masjid itu ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, bukan mau anda datang, cuma datang ke masjid, malah Rasulullah berikan motivasi lebih besar daripada itu. Apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tolong perhatian ya, bapak-bapak ini khususan, tolong perhatian masalah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, lagi doa ini, Allahumma ighfir li ahli as-saff al-awwal. Ya Allah, rahmatilah. Allahumma ahli as-saff al-awwal, ya Allah rahmatilah ahli saff pertama. Doa khususan dari Rasulullah langsung, ya Allah rahmatilah ahli saff pertama. Ada sahabat di saf yang kedua, ya Rasulullah, saf yang kedua gimana? Mohon maaf, jangan salah faham. Saf yang kedua bukan mereka telat, bukan mereka datang ke masjid nunggu azan dulu, bukan. Bukan mereka sudah azan lagi minum kopi, habis kopi dulu, bukan. Tapi mereka datang lebih awal, tapi ternyata ada yang lebih awal lagi. Jadi setiap mereka datang lebih awal, ternyata ada orang sebelumnya sudah standby di situ di saf pertama. Kata Rasulullah, ya Allah rahmatilah ahli saf pertama. 2 kali. Kata mereka, ya Rasulullah, saf yang kedua. Kata Rasulullah, ya Allah rahmatilah ahli saf pertama. 3 kali doa khususan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustajab 100%. Untuk apa? Datang lebih awal, anda lebih mulia. Anda datang lebih awal, anda lebih mulia. Datang ke masjid lebih awal, menjaga saf pertama di masjid, akan masuk surga dari golongan pertama. Dicerita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, nanti ahli surga masuk surga. Tahu antaranya sampai mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 80,000 saf. 80,000 saf. Posisi kita di mana kira-kira? Posisi kita di mana? Ahli saf pertama, golongan pertama masuk surga. Sering telat, terakhir nunggu 80 saf itu, 80,000 saf kapan selesai? Setelah 3 kali Rasulullah doa khususan untuk ahli saf pertama, ahli saf yang kedua sedih. Ya Rasulullah, saf yang kedua. Rasulullah sayang kepada mereka. Udah saf yang kedua. Udah saf. Bukan ya Allah rahmatilah ahli saf yang kedua. Enggak. Udah saf yang kedua. Gitu. Untuk apa? Biar anda semangat datang ke masjid lebih awal dan menjaga saf pertama. Mohon maaf, ini masalah besar di Indonesia.
Di Indonesia kebiasaannya orang Indonesia masuk duduk di belakang, kosong di sini duduk di belakang. Rugi, kesian. 3 kali doa Rasulullah untukmu, akan Allah berikan rahmat untukmu. 3 kali dari Rasulullah mustajab. Mana bapak-bapak duduk di belakang. Begitu ada ini saf pertama, ada 1-0. Ini ada 2 bapak-bapak di sini saf yang kedua. Begini. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Mahal ni, mahal ni. Ambil. Kau silakan Pak. Ambil nasibmu. Begitu kalau ada orang terasakan apa itu masjid, baru akan datang dengan senang hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah dari kota Makkah sampai kota Madinah, perjalanannya jauh. Mohon maaf, jamaah umrah naik bis, ada AC-nya, makanan minuman sudah siap. 6 jam perjalanan kalau naik bis, terasa capek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah keluar sampai kota Madinah naik apa? Naik apa? Naik apa? Perjalanan jauh, jalan kaki. Baru dapat unta dalam perjalanan, dapat unta. Tapi awalnya keluar dari Makkah jalan kaki. Begitu sampai, belum masuk Madinah. Sampai mana? Quba. Yang sekarang ada masjid Quba. Langsung capek, perjalanannya jauh, padang pasir. Masuk Quba, udah mau istirahat. Amalan pertama bangun masjid. Jadi masjid Quba. Biar faham, ya, apapun kesibukanmu, apapun kecapeanmu, jangan sampai tinggalkan masjid. Begitu langsung masuk Madinah, dari Quba masuk Madinah, langsung amalan pertama bangun Masjid Nabawi. Semua ini untuk apa? Semua ini untuk apa? Biar kita faham kemuliaan masjid. Anda ingin jadi hamba Allah yang mulia, silahkan ambil kemuliaanmu dari rumah Allah di sini. Ingin berkah, di sini tempatnya. Ingin lancar, di sini tempatnya. Kata ulama, saking salat kita lancar, kehidupan kita lancar, dunia kita lancar, akhirat kita lancar. Yang jaga salat, yang ma'murkan masjid sampai Allah Subhanahu wa taala membedakan, ya, mungkin kali ini ada kesulitan, ada kecapean, salat di rumah. Ya, gak apa-apa karena lagi sakit. Tapi walaupun sakit, walaupun capek, gak mungkin pahalanya sama. Salat di masjid bersama jemaah lebih baik 27 darajat daripada salat di rumah. Banyak mohon maaf, banyak faham berarti boleh salat di rumah. Gak boleh. Gak boleh. Banyak faham, udah berarti boleh salat di rumah. Gak boleh. Itu kalau seandainya ketiduran, kalau seandainya sakit, jadi dipaksa salat di rumah, ada alasan, ada uzur. Buktinya datang satu orang buta matanya, rumahnya jauh dari masjid, perjalanannya gak bagus, Datang satu hari, ya Rasulullah, inni rajulun dharir, aku buta mata ini. Dan tidak ada yang mendampingi saya datang ke masjid, tidak ada. Apakah boleh salat di rumah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya boleh aja. Boleh aja. Begitu dia mau pulang, dipanggil lagi.
Sini. Apakah dengar azan atau tidak? Iya, saya dengar azan. Salat di masjid. Dengar azan? Iya, saya dengar azan. Salat di masjid, kata Rasulullah. Mudah. Gak ada yang dampingi, gak ada yang hantar. Harus, kata Rasulullah, harus ke masjid. Malah sekarang mohon maaf kita sihat walafiat, matanya ada, perjalanannya lancar, malah malas ke masjid. Rugi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh salat kita, tak butuh salat, tak butuh ibadah kita. Cuman Allah tahu kalau kita bebas tidak akan ibadah taat, harus dipaksa. Sekarang mohon maaf, anak kita sekarang, kita capek. Mohon maaf, bangunin anak kita sekolah, anak kita gak mau sekolah. Kirim anak kita ke pesantren, anak kita gak mau pesantren. Kenapa begitu, Pak? Kenapa begitu? Kita paksa anak kita sekolah, kita paksa anak kita pesantren. Kenapa? Apakah karena kita benci atau sayang? Sayang. Karena dia belum tahu maslahatan dirinya sendiri. Kita diarahkan, walaupun dipaksa. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Manusia itu bodoh, gak tahu maslahatan dirinya sendiri di mana. Karena itu dipaksa. Amal salih diwajibkan biar anda masuk surga, biar anda dapat ampunan Allah, biar anda yang dirahmati oleh Allah, biar anda dapat kemudahan dalam segala urusanmu. Di sini. Mau tidak harus salat. Padahal kalau salat atau tidak salat bagi Allah terserah. Tapi karena Allah sayang, Allah mau ampuni dosa kita, Allah memberikan pahala bagi kita, Allah ingin kita selamat dari neraka dan masuk surga. Diberikan amalan yang luar biasa, sederhana, tapi pahalanya luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam belajaran kita fikih, kita belajar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum menjadi orang yang baik, tapi untuk dirimu sendiri, bagus baik. Jadi antum menjadi orang salih, anda salat, anda ibadah, anda ta'at, anda baca Quran, di posisi Allah baik sekali. Tapi ternyata anda lebih baik lagi, lebih mulia lagi di mata Allah, lebih dicintai oleh Allah kalau antum kebaikan-kebaikanmu bukan untuk dirimu sendiri, tapi disebarkan kebaikan-kebaikan. Contohnya seperti apa? Contoh, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong fokus hadis ini. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an akhruja ma'a akhi fi hajatin lahu khairun min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya keluar sama saudara saya untuk memudahkan atau selesaikan urusannya, bantu dalam hajatnya, lebih baik daripada aku iktikaf di masjid aku ini, Masjid Nabawi ini. Lebih baik pada saya iktikaf 1 bulan. Sebentar,